Halo semuanya, kembali lagi di channel What's Benefit dengan aku Rio. Kalau aku amati, sepertinya Digitech akan selalu mengeluarkan smartwatch di setiap awal dan akhir tahun. Mengingat awal tahun lalu Digitech mengeluarkan smartwatch yang diberi nama Rapid. Lalu di akhir tahun, Digitech kembali mengeluarkan smartwatch mereka yang diberi nama Alpha. Entah ini hanya sebuah kebetulan atau memang pola dari Digitech. Di awal tahun ini, Digitech kembali mengeluarkan smartwatch yang kali ini diberi nama Wave. Kalau ini merupakan pola dari Digitech, kemungkinan besar di akhir tahun nanti Digitech juga akan mengeluarkan smartwatch terbaru mereka. Di video kali ini kita fokus pada smartwatch terbaru mereka yang sudah aku pegang sekarang. Sebelum aku ngebahas jam tangannya, buat kalian yang suka seputar jam tangan, mulai dari jam tangan analog, digital, dan yang lainnya, tanpa perlu ragu, langsung aja subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya juga. Oke, di dalam paket pembeliannya ini kalian bakal dapetin box yang berisi smartwatch itu sendiri tentunya. Kemudian ada juga satu buah kabel charger khusus untuk smartwatch ini dan juga buku manual yang juga berfungsi sebagai kartu garansi. Untuk secara tampilan, smartwatch ini cukup identik dengan pendahulunya, di mana seri sebelumnya ini desainnya berbentuk persegi. Sedangkan smartwatch Wave ini dibekali dengan persegi panjang. Cuman nggak yang bener-bener persegi panjang gitu, ya hanya saja lebih panjang sedikit dibanding bentuk persegi. Untuk secara desain tetap simple dan minimalis, nggak ada aksen apapun pada keseluruhan bodi. Ya bisa dibilang mengikuti model smartwatch yang lagi trending gitulah. Dan karena ini di bagian depan, smartwatch ini tidak ada logonya sama sekali, jadi untuk dipakai akan lebih tampil elegan dan nggak norak tentunya. Untuk bagian layarnya, smartwatch ini sudah menggunakan layar colorful screen dengan resolusi layarnya berukuran 240 x 290 pixel dan sudah disematkan teknologi IPS. Bagian touchscreen juga sudah full around, di mana semua bagiannya sudah bisa digunakan untuk mengoperasikan smartwatch ini. Untuk di bagian sektor mesin, smartwatch ini sudah dibekali CPU model Realtek 8762D dengan kapasitas memori 256 KB dan flash 64 MB. Lalu untuk sensor heart rate-nya menggunakan HRS 3300 dan G-Sensor SC7A20. Smartwatch ini juga dibekali baterai berkapasitas 200 mAh yang diklaim pihak Digitech-nya mampu bertahan 4-5 hari dan mendukung konektivitas Bluetooth 5.0. Jadi secara mesin smartwatch ini lebih unggul daripada pendahulunya. Namun sangat disayangkan untuk kapasitas baterai, smartwatch ini dibekali baterai yang lebih kecil. Padahal seharusnya Digitech membekali baterai yang lebih besar kapasitasnya. Nah, langsung aja kita nyalain smartwatch ini. Untuk menyalakan smartwatch ini, kita bisa tekan tombol bagian kanan ini beberapa detik sampai muncul logo Digitech. Nah, aku kira pada smartwatch ini juga akan dikasih animasi logo Digitech yang keren seperti pendahulunya. Ternyata tidak. Ketika kita menyalakannya hanya muncul logo Digitech biasa aja. Kita lanjut ngebahas fitur yang ada pada smartwatch ini. Smartwatch ini dibekali beberapa fitur yang tentunya akan membantu banget buat aktivitas harian kalian. Di bagian fitur pertama ini tentunya ada fitur home time. Fitur ini akan dapat langsung kalian lihat ketika menyalakan smartwatch-nya. Di fitur ini menampilkan penanda waktu, hari, tanggal, dan juga bulan. Serta ada beberapa opsi tampilan yang menampilkan jumlah heart rate, kalori, jumlah langkah kaki, dan kapasitas baterai. Dan asiknya lagi, tampilan home time ini juga bisa menampilkan wallpaper yang bisa kalian custom sendiri. Dan untuk cara mengubah tampilan home time ini sangat simple, dimana kalian hanya perlu menekan layar beberapa detik hingga muncul pilihannya. Tinggal kalian geser aja dan pilih sesuai selera kalian. Nah, yang perlu kalian tahu untuk bisa mengcustom tampilan wallpapernya, kalian harus sambungkan smartwatch ini ke smartphone kalian. Oke, lanjut di fitur kedua ini ada fitur sport.
Kalau sekarang berada pada tampilan home time, kalian tinggal geser ke kiri untuk menemukan fitur ini. Nah, fitur ini akan membuat smartwatch kalian secara otomatis merekam jumlah langkah kaki kalian. Dan yang perlu kalian ketahui, fitur ini akan mereset otomatis saat tengah malam. Kemudian yang ketiga ada fitur sleep. Fitur ini akan bekerja ketika kalian menggunakannya pada saat tidur. Secara otomatis, smartwatch ini akan merekam durasi tidur kalian. Dan setiap jam 8 malam, status tidur bakal di-reset secara otomatis. Lanjut di bagian fitur keempat ini yaitu heart rate test. Sebelum menggunakan fitur ini, jangan lupa smartwatch-nya kalian pakai dulu. Jika sudah, untuk memulai mengukur detak jantung, kalian tidak perlu lagi menekan layar. Maka ketika kalian masuk ke halaman ini, fitur ini akan bekerja secara otomatis. Halaman heart rate ini akan menampilkan data pengukuran terakhir kalau kalian tidak menggunakannya lagi. Untuk fitur selanjutnya yaitu blood pressure test. Cara menggunakan fitur ini sama dengan fitur heart rate, di mana kalian harus menggunakan smartwatch-nya dulu. Kemudian tanpa kalian sentuh, smartwatch ini akan langsung memulai mengukur tekanan darah. Halaman blood pressure juga akan menampilkan data pengukuran terakhir kalau kalian tidak menggunakannya lagi. Di fitur ketujuh yaitu ada fitur SpO2 test. Ini adalah fitur untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita. Cara menggunakannya pun sama dengan fitur heart rate dan blood pressure. Selain itu, smartwatch ini juga punya fitur Wither, kamera shutter, dan music control. Di mana fitur ini tidak bisa digunakan tanpa smartphone yang terhubung dengan smartwatch kalian. Catatan saja buat kalian untuk fitur kamera shutter, fitur ini tidak dapat bekerja pada aplikasi kamera bawaan smartphone kalian. Jadi kalian harus masuk ke menu kamera pada aplikasi Digitech untuk bisa menggunakan fitur tersebut. Balik lagi ke tampilan home time. Dari tampilan ini, jika kalian geser layar ke kanan, maka smartwatch akan menampilkan fitur-fitur yang ada pada tampilan icon menu. Untuk icon yang ada di sini sama dengan menu yang kita bahas di awal. Namun ada beberapa tambahan fitur pada menu di awal sebelum kita bahas. Fitur ini antara lain stopwatch, alarm, timer, breathe, dan juga flashlight. Jika kita geser ke bawah dari tampilan home time, akan muncul menu brightness, di mana kalian bisa mengatur kecerahan dari smartwatch ini. Caranya pun simple, tinggal kalian tap-tap aja dan sesuaikan dengan keinginan kalian. Lalu ada menu vibration, di mana ketika fitur ini diaktifkan, smartwatch akan bergetar ketika fitur seperti blood pressure mulai bekerja. Awalnya aku kira fitur ini merupakan fitur untuk menonaktifkan mode shake, di mana saat kita menggoyangkan pergelangan tangan, smartwatch akan otomatis menyala. Jadi pada smartwatch ini kita tidak bisa menonaktifkan fitur shake-nya. Selanjutnya ada fitur tether. Fitur ini akan membuat smartwatch kalian secara otomatis mengaktifkan mode mute atau tanpa suara dan mengurangi intensitas kecerahan layar saat mode tether diaktifkan. Cukup membantulah ketika kita sedang menonton di bioskop, agar suara dari notifikasi tidak mengganggu dan kecerahan layar pun tidak mencuri perhatian karena terlalu terang. Di bagian sini kalian juga akan menemukan fitur flashlight dan timer. Lalu fitur shutter kamera dan Wither juga ada di sini. Next ada menu reset untuk mengembalikan semua settingan ke settingan pabrik. Kemudian menu power off untuk mematikan smartwatch dan menu about untuk mengetahui informasi tentang nomor seri smartwatch ini. Kemudian jika kalian geser layar ke atas dari tampilan home time, smartwatch ini akan menampilkan fitur notifikasi dan tentunya fitur ini hanya bisa dipakai ketika kalian sudah menghubungkan smartphone kalian pada smartwatch-nya. Smartwatch akan mensinkronisasi notifikasi dari Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Hanya ada 5 pesan terakhir yang dapat disimpan. Untuk fitur ini juga bisa kalian matikan atau hidupkan lewat aplikasi. Dan untuk dapat terhubung dengan smartwatch ini, pastikan smartphone kalian sudah mendukung iOS 9.0 ke atas atau Android 5.1 ke atas.
Dan untuk cara download aplikasinya ini kalian langsung aja search di Play Store atau App Store. Dan oh ya, yang perlu kalian ingat, smartwatch ini menggunakan aplikasi bernama Digitech, bukan Digitech SW. Dengan aplikasi ini, kalian bisa cek langsung data dari berbagai tes yang ada di smartwatch kalian. Dan kalian bisa ubah wallpaper pada tampilan home time seperti yang aku jelaskan tadi lewat aplikasi ini. Ada dua fitur yang hanya bisa diaktifkan pada aplikasi. Pertama yaitu fitur Remind to Move. Fitur ini membuat smartwatch kalian akan bergetar untuk mengingatkan kalian untuk bergerak setelah duduk 1 jam. Fitur ini juga bisa kalian hidup atau matikan pada aplikasi. Dan fitur kedua yaitu Remind to Drink. Smartwatch akan mengingatkan kalian untuk minum sesuai dengan waktu yang telah direncanakan pada aplikasi. Oke, selanjutnya mari kita bahas soal case-nya. Bodi dari jam tangan ini berbahan plastik dengan diameter 40 mm. Dengan ketebalannya berada di angka 10 mm aja. Dengan ukuran segini, smartwatch ini cocok untuk dipakai cowok maupun cewek. Dan untuk pergelangan tangan yang kecil seperti aku ini pun, smartwatch ini juga masih tergolong cocok banget. Untuk di bagian strapnya ini berbahan rubber yang sangat lembut tentunya dan lentur banget. Dengan lebarnya ini 22 mm dan tentunya sudah didukung dengan sistem quick release. Untuk bakalnya sendiri berbahan resin dengan satu pin pengunci. Dan satu hal lagi yang kalian mesti tahu, smartwatch ini sudah bersertifikat IP68 di mana mampu menyelam di kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter selama 30 menit. Oke, sekarang kita ngomongin soal charge-nya. Cara charge smartwatch ini juga sangatlah mudah. Kalian cuma butuh kepala charger smartphone kalian, kemudian sambungin aja dengan kabel charger yang sudah tersedia di paket pembelian. Lalu kalian tinggal tempelin aja di bagian belakang smartwatch ini. Charger dari smartwatch ini berbeda dengan smartwatch Digitech lainnya, di mana chargernya ini menggunakan sistem jepit. Kalau smartwatch Digitech lainnya ini kan menggunakan sistem magnet. Nah, yang satu ini unik banget nih, dia menggunakan sistem jepit. Kemudian untuk finishing dari smartwatch ini di bagian bodinya maupun strap diberi warna finishing doff. Dan untuk varian warnanya sendiri terdapat 5 varian warna, yaitu hijau seperti yang aku pegang ini, ada warna pink, kemudian peach, merah marun, dan juga warna hitam. Nah, satu hal yang perlu aku sampaikan pada menu heart rate test, kemudian blood pressure dan juga SpO2, jika kalian terus berada pada menu tersebut, maka smartwatch ini akan terus memulai tesnya. Karena pada menu ini kita tidak perlu menekan layar untuk memulainya. Dan ini menjadi salah satu hal yang aku kurang suka pada smartwatch ini. So, smartwatch kali ini aku rekomendasiin banget buat kalian miliki. Karena dari segi mesin sudah di-upgrade dari versi sebelumnya. Tentu aja smartwatch ini memiliki kinerja yang lebih baik. Dan untuk fitur aku rasa smartwatch ini punya fitur yang sama lengkapnya dengan versi sebelumnya. Untuk dari segi desain dari koleksi smartwatch Digitech menurut aku juga cukup modern dan stylish tentunya. Dan lebih bergaya lah. Jadi ini merupakan pilihan yang oke banget buat kalian yang mau bergaya dengan mengeluarkan budget se-affordable mungkin. Nah, ngomongin soal harganya nih, smartwatch ini dibanderol dengan harga 700 ribuan aja. Buat kalian yang mau mengadopsi jam tangan ini, link pembeliannya sudah aku taruh di kolom deskripsi di bawah. So, sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Aku Rio, sampai jumpa di video selanjutnya.